Selamat pagi. Selamat hari Minggu teman-teman. Apa kabar kakak harap kondisi teman-teman baik ya di rumah? Kita juga mau ngucapin selamat untuk teman-teman yang udah lulus SMP. Semangat juga untuk cari sekolah SMA-nya ya. Dan buat teman-teman yang sudah menerima hasil raport, aku ucapkan selamat untuk pencapaian kalian selama kalian belajar. Dan juga yang belum dapat hasil rapotnya, semoga hasil rapotnya terbaik ya teman-teman. Amin. Hari ini kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan, lalu mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan hari ini akan dibawakan oleh Kakak Dias. Dan didampingi oleh Kak Agil dan Kak Vini. Dan juga sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita memuji Tuhan. Teman-teman, kita akan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 10, baitnya yang pertama. Pujilah Tuhan Sang Raja. Kita akan bernyanyi lagu yang kedua, yaitu dari Kidung Jemaat 396, Yesus Segala-galanya. Yesus Teman-teman, saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan dan merenunginya. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita buka dulu Alkitab kita. Bacaan Alkitab hari ini dari Rut 1 ayat 1 sampai ayat yang ke-14. Sebelum kita baca Alkitab kita, mari kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan sorga, mengucap syukur atas berkat-Mu karena saat ini kita bisa berkumpul bersama. Walau beda jarak, Tuhan, kiranya firman ini bisa disampaikan dan juga bisa menjadi berkat bagi adik-adik. Ya Tuhan, bimbing kami dalam mendengarkan firman Tuhan ini. Masih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Bacaan Alkitab hari ini terdapat dari Rut 1 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-14 yang menyatakan, Rut dan Naomi. Pada zaman para hakim memerintah, ada kelaparan di tanah Israel. Lalu pergilah seorang dari Betlehem Yehuda beserta istrinya dan kedua anaknya laki-laki ke daerah Moab untuk menetap di sana sebagai orang asing. Nama orang itu ialah Elimelek, nama istrinya Naomi, dan nama kedua anaknya Malon dan Kilon. Semuanya orang-orang Efrata dari Betlehem Yehuda. Dan setelah sampai ke daerah Moab, diamlah mereka di sana. Kemudian matilah Elimelek, suami Naomi, sehingga perempuan itu tertinggal
dengan kedua anaknya. Keduanya mengambil perempuan Moab. Yang pertama bernama Orpa, yang kedua bernama Rut. Dan mereka diam di situ kira-kira 10 tahun lamanya. Lalu matilah juga keduanya, yakni Mahlon dan Kilon, sehingga perempuan itu kehilangan kedua anaknya dan suaminya. Kemudian berkemaslah ia dengan kedua menantunya, dan ia pulang dari daerah Moab. Sebab di daerah Moab ia mendengar bahwa Tuhan telah memerintah umatnya dan memberikan makanan kepada mereka. Maka berangkatlah ia dari tempat tinggalnya itu bersama-sama dengan kedua menantunya. Ketika mereka sedang di jalan untuk pulang ke tanah Yehuda, berkatalah Naomi kepada kedua menantunya itu, "Pergilah, pulanglah masing-masing ke rumah ibunya. Tuhan kiranya menunjukkan kasih-Nya kepadamu, seperti yang kamu tunjukkan kepada orang-orang yang telah mati itu dan kepadaku. Kiranya atas karunia Tuhan kamu mendapat tempat perlindungan, masing-masing di rumah suaminya." Lalu diciumnyalah mereka, tetapi mereka menangis dengan suara keras, dan berkatalah kepadanya, "Tidak, kami ikut dengan engkau pulang ke bangsamu." Tetapi Naomi berkata, "Pulanglah, anak-anakku, mengapa kamu turut dengan aku? Bukankah tidak akan ada lagi anak-anak laki-laki yang kulahirkan untuk dijadikan suamimu nanti? Pulanglah, anak-anakku, pergilah, sebab sudah terlalu tua aku untuk bersuami. Seandainya pikirku, ada harapan bagiku dan sekalipun malam ini aku bersuami, bahkan sekalipun aku masih melahirkan anak laki-laki, masakan kamu menanti sampai mereka dewasa? Masakan karena itu kamu harus menahan diri dan tidak bersuami? Janganlah kiranya demikian, anak-anakku. Bukankah jauh lebih pahit yang aku alami daripada kamu? Sebab tangan Tuhan terancam terhadap aku." Menangislah pula mereka dengan suara keras. Lalu Orpa mencium mertuanya itu meminta diri, tetapi Rut tetap berpaut padanya. Demikianlah firman Tuhan. Sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, kita lihat dulu cuplikan video satu ini. Geo, Geo, Geoan, masuk sini. Gio, ini kan udah sore nih ya. Jalan yuk, jalan gitu, males banget di rumah. Ya kan gua gak ada duit. Nanti gua temenin deh. Ya elah, mas cuma temenin doang sih, gak seru banget nih. Ya, emang kan sekarang lagi ada corona. Kalau sekolah pasti aku dikasih duit. Gimana ya? Yaudah deh, kan gue yang ngajak lu nih. Otomatis aku udah jajanin. Ya, aku kan belum pernah kasih apa-apa ke lu. Udah gak apa-apa ya lah, kayak siapa aja. Yang penting kalau misalnya nanti kamu udah berkat, kamu kasih ke orang lain, terus suruh orang lain tuh kasih yang sama apa yang aku perbuat. Oke deh, BTW makasih ya. Iya, sama-sama. Yuk. Ya teman-teman, sebelum kita udah masuk dalam firman Tuhan, kali ini kita review dulu ya dari bacaan firman Tuhan ini tentang apa. Firman Tuhan kali ini berasal dari Rut 1 ayat 1 sampai 14 yang menceritakan bahwa pada zaman itu, zaman hakim, zaman itu lagi kondisinya lagi sedang kelaparan di Yehuda, tepatnya di Bethlehem. Akibat itu menjadi ada satu keluarga, dia pindah dari Israel, dia berangkat ke Moab. Keluarga itu adalah keluarganya Elimelek beserta istrinya itu Naomi dan kedua anaknya Mahlon dan Kilon. Dia berangkat ke Moab di sana sebagai orang asing di sana. Ya pastinya kalau sebagai orang asing mendapat apa yang jadi kelas 2, contohnya
terbatas dalam beribadah, terbatas dalam kepemilikan sesuatu hal seperti itu. Nah, ketika di sana mereka hidup berkeluarga, suaminya ini Elimelek meninggal dan akhirnya Naomi hidup bersama kedua anaknya. Nah, kedua anaknya ini akhirnya menikah dengan wanita Moab. Si Mahlon bersama dengan Ruth dan Kilon bersama Orpa. Nah, saat di sana kedua anaknya pun meninggal. Nah, kedua anak ini menjadi janda sama seperti Naomi. Dengan kondisi seperti itu, Naomi kehilangan kedua anaknya dan suaminya, menjadikan dia janda dan tua. Akhirnya dia memutuskan ingin kembali ke Yehuda kembali karena mendengar bahwa di sana sudah kembali subur. Nah, ketika dia ingin kembali, dia berbincang dengan kedua menantunya ini. Dia bilang bahwa dia memberi kebebasan ke kedua anaknya ini, kayak kalian lebih baik pulang daripada mengikut saya. Kalian pulang ke orang tua kalian, ke kedua orang tua kalian. Cuma si Orpa dan si Ruth ini dia tidak mau, dikekang ingin ikut. Terus si Naomi tetap memberikan lagi pilihan kebebasan. Daripada kalian mengikut saya ini sudah tua. Saya ini sudah tua dan juga ketika walaupun saya sudah bersuami, belum tentu saya punya anak lagi. Nah, ketika saya punya anak lagi, belum tentu kalian mau menunggu anak saya ini sampai besar. Lebih baik kalian kembali ke orang tua kalian dan mencari suami kembali dan hidup bahagia. Cuma di situ akhirnya Orpa mengikuti perkataan Naomi. Namun si Ruth ini enggak, dia tetap memilih bersama Naomi dan orang Yehuda. Nah, teman-teman, di sini kita belajar bahwa ada poin yang kita pelajarin dari sosok si Ruth. Ruth ini merupakan wanita yang setia terhadap suaminya, dan ketika dia mengikuti suaminya, dia percaya kepada Allah Israel dan mengenal Allah Israel, Allah yang bisa diandalkan dan dapat memelihara kehidupan. Di situ Ruth jadi mengenal Allah Israel, dan dengan begitu Ruth menjadi Ruth yang beriman kepada Allah Israel di situ. Dan dampak dari Ruth percaya kepada Allah Israel adalah iman Ruth itu berdampak dengan keputusannya dia. Keputusannya itu menjadikan dia sebagai orang yang memberi kasih setianya kepada mertuanya. Melihat kondisi mertuanya yang sudah tua dan janda, dia memberikan kasihnya di situ. Nah, dalam keputusannya itu untuk mengikuti Naomi adalah keputusan yang tulus, apa melihat untung ruginya. Nah, teman-teman, di sini ada hal yang bisa teman pelajari loh dari kisah ini. Ada dua hal. Pertama, ketulusan. Ketika teman-teman melakukan sesuatu, harusnya teman-teman itu melakukannya dengan tulus, seperti yang dilakukan Ruth. Kalau seandainya saja nih, kalau Ruth itu dia melihat untung ruginya, menemani si Naomi. Kalau dibilang ruginya pasti rugi, karena Naomi ini udah tua. Terus udah tua, dia juga udah jadi janda, udah gak ada hal baik apa yang bisa diambil dari Naomi. Tapi enggak, si Ruth ini tetap mengikuti Naomi. Nah, di situ Ruth melakukannya dengan kasih, karena dia udah mengenal dan percaya kepada Allah Israel, dan itu dampaknya. Yang kedua, dia menjadi berkat bagi Naomi. Nah, menjadi berkat ini dilihat ketika dia menemani Naomi, otomatis dia berdampak sebagai penopang, pelindung, dan juga memelihara Naomi dalam perjalanan dan kehidupan selanjutnya. Nah, teman-teman, kalau kita lihat ya, kalau kita sebagai mengikuti Naomi, kita harus menjadi berkat, karena janganlah berkat itu mati di kita. Berkat itu harus disebarkan dan disebarkan kepada orang-orang sekitar kita, karena berkat dari Tuhan itu ada bisa dari mana saja, kapan saja, siapa saja, dalam bentuk apa aja. Makanya jadilah taruna yang hidup dan memberi hidup, seperti video yang tadi kita lihat ya. Nah, PKK harap teman-teman bisa jadi berkat bagi teman-teman di sekitar teman-teman. Nah, demikian firman Tuhan. Sebelum kita tutup, mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga,
mengucap syukur atas berkat-Mu karena kami telah mendengarkan firman Tuhan. Ya Tuhan, kiranya menjadikan kami sebagai taruna yang melihat untung ruginya, melakukan dengan tulus sebagai taruna yang percaya kepadamu. Jadikan kami sebagai alat berkat bagi sesama kami, jadikan kami sebagai penopang bagi lingkungan kami. Ini saja doa kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Teman-teman, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Nah, sekarang kita mau memberikan pesan-pesan nih dari kakak-kakak. Apa nih yang Kak Agil mau sampaikan? Teman-teman, kali ini udah boleh nih lebih bebas lagi untuk keluar rumah. Wah, iya tuh. Nah, Tapi harus tetap jaga kesehatan kalian. Nah, Tetap pakai masker, tetap cuci tangan, bawa hand sanitizer sendiri ya. betul. Karena kalian meskipun sudah bisa beraktivitas di luar, tapi tetap jadi teruna yang melakukan gerakan teruna melawan COVID-19 ya. Seperti minggu-minggu lalu ada apa aja tuh? Teruna waspada. Ya, ada teruna sehat, Teruna yang berhikmat. berhikmat. Nah, terlebih kalau kita sekarang ini kan udah mulai bebas ya Kak, tapi bagi teman-teman di rumah kita harus jadi bertanggung jawab lagi, jaga protokolnya seperti itu teman-teman. Jadi jangan ngumpul-ngumpul kebanyakan dulu deh, tetap di rumah aja. Oke. Udah dulu ya? Ya. Kita ketemu minggu depan. Dah.